Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Maulana dari kelas Manajemen B dengan NPM 2201072. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen informasi dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada tentang jenis-jenis sumber daya utama. Manajer dalam sebuah organisasi itu mengelola 5 jenis sumber daya utama, yaitu yang pertama ada sumber daya fisik, yaitu manusia, material, mesin, dan juga uang. Manusia sebagai sumber daya itu adalah aset utama yang menggerakkan operasional perusahaan. Kemudian material meliputi bahan baku dan energi yang mendukung kegiatan operasional. Material itu meliputi bahan baku dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. Kemudian yang ketiga itu mesin, termasuk fasilitas dan energi yang mendukung kegiatan operasional. Kemudian ada juga uang sebagai sumber daya finansial yang sangat penting untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Yang terakhir ada satu lagi, yaitu sumber daya konseptual dalam artian non fisik, yaitu informasi, di mana informasi ini termasuk data yang diolah menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, tugas manajer adalah mengelola sumber daya agar data digunakan dengan cara yang paling efektif. Oke, yang selanjutnya adalah evolusi sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem informasi berbasis komputer terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang awalnya sistem ini hanya digunakan untuk pengolahan data elektronik atau EDP dalam ini. Namun seiring berjalannya waktu, fokusnya bergeser menjadi penyediaan informasi manajemen dan pendukung pengambilan keputusan. Kemudian kecenderungan end user computing. End user computing atau EUC adalah pengembangan sebagian atau seluruh sistem berbasis komputer oleh pengguna akhir. Ada 4 alasan utama yang mendorong kecenderungan ini. Yang pertama ialah meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Banyak pengguna kini memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi komputer. Kemudian yang kedua ialah penurunan harga perangkat keras, di mana biaya perangkat keras yang semakin terjangkau itu memungkinkan lebih banyak pengguna mengakses teknologi ini. Yang ketiga, masalah penumpukan dalam pelayanan informasi, di mana permintaan informasi yang tinggi seringkali tidak dapat ditangani secara cepat oleh unit informasi. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak jadi, yaitu tersedianya perangkat lunak yang siap dipakai untuk memudahkan pengguna dalam mengembangkan sistem kebutuhan sesuai kebutuhan. Kemudian ada di slide selanjutnya itu adalah mengelola CBIS. Nah, CBIS itu ialah Computer Based Information System. Yang mengelola CBIS adalah manajer dari unit organisasi di mana komputer diterapkan. Manajer yang merencanakan siklus hidup dan mengatur spesialis informasi yang terlibat. Kemudian peran yang dilakukan manajer dan spesialisasi informasi selama sistem siklus informasi berlangsung. Antara lain adalah penggunaan, di mana manajer mengatur dan menyiapkan sistem. Kemudian ada penerapan, yaitu mengatur dan menerapkan sistem. Yang selanjutnya adalah rancangan, di mana manajer mengatur rancangan sistem dan melaksanakan penelitian sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis, di mana manajer mengatur dan mendefinisikan dan mendukung. Yang terakhir adalah perencanaan, di mana manajer mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kemudian ada tahap spesialis
tahap manajer spesialis informasi. Yang pertama ialah manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara CBIS, di mana dalam beberapa situasi manajer harus dapat mengerjakan semua tugas tanpa bantuan. Yang kedua, spesialis informasi memberikan bantuan teknis jika diperlukan. Nah, CBIS akan dikembangkan manajer. Harus merencanakan life cycle dan kemudian mengontrol para spesialis, juga mengontrol sumber CBIS untuk menjaga penampilan sistem dengan segala kemampuan setelah implementasi. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.